Cek, cek, cek. Oke, ini adalah iQOO 11 yang menjadi viral di kalangan para penggemar teknologi smartphone. Untuk kelengkapannya sendiri, ada charger, ya tentu charger 120 watt dengan flash charger. Lalu ada kabel USB C to Type-C. Lalu ada adapter Type-C to 3,5 mm headphone jack. Lalu SIM tray ejector. Dan ada paket dokumennya. Sangat lengkap ya Kevin. Nah, buat yang belum tahu, iQOO itu merek smartphone dari mana? Sini kami beri pencerahan. Nah, oke. iQOO sendiri merupakan anak perusahaan Vivo yang khusus pengembangan handphone dengan performa mumpuni. iQOO sendiri berdiri tahun 2019, bukan di Tiongkok, melainkan justru di India. Menarik juga nih. Nah, tapi kali ini kita nggak akan membahas HP keluaran terbaru iQOO nih. Waduh, jadi kita bakalan bahas apa nih? Nah, kali ini kita akan membahas teknologi terbaru khususnya di dunia smartphone. Widih, menarik nih. Sebelum kita ngelanjutin penjelasannya, kita perkenalkan diri dulu dong. Karena video ini juga bakalan dipakai sebagai penilaian dalam mata kuliah pengantar teknik informatika Universitas Palangkaraya. Nah, ini adalah saya, Eka Troydealuni dengan NIM 2230 2050 3077. Dan ini adalah saya dan saya, Kevin Immanuel Aktapurba dengan NIM 2230 2050 3114. Gila, keren banget gua. Nah, oke, sekian perkenalannya. Kali ini kita nggak akan membahas HP iQOO terbaru, tapi kali ini kita akan membahas chipset yang akan menjadi saingan terberat chipset Bionic A16 keluaran iPhone. Nah, ialah Snapdragon 8 generasi kedua. Widih, keren nih. Nah, chipset ini akan menambah pengalaman Anda, entah itu internet, game, musik, maupun foto. Gila, keren banget tuh. Tapi kayaknya smartphone yang pakai chipset ini nggak bakalan cocok buat kita anak kos dan kaum mendang-mending nih. Iya juga sih. Secara iQOO 11 yang baru saja kita review, singkat, harganya lebih dari 10 juta. Tapi kita akan tetap membahas chipset Snapdragon 8 generasi kedua ini. Tanpa banyak basa-basi, mari kita bahas. Oke, yang pertama kita bahas ialah fitur pada mesin Snapdragon 8 generasi kedua. Nah, mesin kecerdasan buatan pada chipset ini diklaim memiliki peningkatan performa 4,35 kali lebih tinggi dan lebih rendah hingga 60% daya dari mesin kecerdasan buatan di Snapdragon 8 generasi pertama. Keren banget gak tuh? Selain kecerdasan buatan, Snapdragon 8 generasi kedua juga mendukung kodek AF1. Kodek ini menawarkan kualitas video yang lebih tinggi meski dalam ukuran file yang sama, sehingga video dari kamera dapat disimpan dengan penggunaan ruang yang lebih rendah tanpa perlu mengorbankan kualitas video, dan bisa dikatakan prosesor ini mampu memberikan performa yang lebih gahar tanpa harus mengalami overheating atau panas yang berlebih. Selanjutnya kita akan membahas fitur yang akan ada pada kamera smartphone yang menggunakan chipset ini. Kesukaan kalian para cewek nih. Bisa aja kamu. Untuk sektor fotografi, Snapdragon 8 generasi kedua mendukung penggunaan kamera 200 megapiksel dan perekaman video 8000 HDR hingga 30 fps. Chipset ini juga memakai teknologi kognitif ISP pertama yang mampu membuat foto biasa lebih sempurna. Caranya dengan membuat kamera secara kontekstual, mengenali wajah, rambut, pakaian, langit, serta mengoptimalkan satu persatu sehingga gambar lebih detail dan tampak profesional. Fitur ini sendiri disebut Real-Time Cinematic Segmentation. Snapdragon 8 Gen 2 juga memiliki fitur Horizon Stabilization yang mampu membuat video hasil rekaman kamera super stabil. Dan ini adalah perbandingan HP iPhone 14 Pro dengan chipset Bionic A16 dan dengan smartphone yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 2. Untuk fitur kamera, lu nih kamu ambil semua ya.
Iya dong. Selanjutnya kita akan membahas kesukaan kalian para cowok. Tentu saja, fitur yang diberikan Snapdragon 8 generasi kedua untuk bermain game. Oke, aku ambil semua nih. Qualcomm sendiri mengembangkan fitur Snapdragon Elite Gaming di chipset Snapdragon 8 Gen 2 ini. Salah satunya dengan kehadiran teknologi Ray Tracing. Dengan teknologi Ray Tracing, ponsel dapat menampilkan grafis yang lebih realistis dalam bermain game. Teknologi ini membuat ponsel dapat menampilkan efek cahaya, pantulan, atau bayangan dalam permainan tampak lebih nyata. GPU di Snapdragon 8 generasi kedua juga diklaim 25% lebih bertenaga dan CPU-nya diklaim 40% lebih efisien. Kalau audionya gimana? Untuk kemampuan audio, Snapdragon 8 generasi kedua juga mendukung teknologi Snapdragon Sound yang dapat melacak gerakan kepala untuk suara surround dan streaming musik lossless 48 kHz sehingga suara terdengar lebih detail dan lebih halus. Berarti buat dengerin musik sama game aman nih? Tentu aman dong. Kalau untuk internet tentunya sama hebatnya juga dong. Tentu dong, nih aku jelasin. Snapdragon 8 generasi kedua dibekali dengan modem Snapdragon X70 5G dengan kecepatan download yang diklaim bisa mencapai 10 Gbps dan kecepatan upload 3,5 Gbps. Modem ini juga mengandalkan AI untuk mendongkrak kecepatan data, jangkauan, latensi, serta efisiensi daya. Untuk aspek keamanannya sendiri, jangan diragukan lagi. Terdapat Snapdragon Secure yang menawarkan fitur isolasi terbaru, kriptografi, manajemen kunci, pengesahan, dan lain sebagainya. Itu semuanya dirancang dengan rumit untuk melindungi data dan privasi pengguna. Keren banget ya. Ada niatan buat beli smartphone yang pakai chipset Snapdragon 8 generasi kedua ini nggak? Niatan sih ada, tapi uangnya yang nggak ada. Akhir bulan aja masih terdesak, mending dipakai buat beli pentol itu duit. Dih, dasar kaum mending. Oke, sekian dari kami tentang penjelasan teknologi terbaru pada smartphone, yaitu tentang chipset Snapdragon 8 generasi kedua. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami Dan terima kasih.